Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu
falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubadun wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kalam ilahi telah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud dan pada rekan disampaikan. Terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Risman Taha. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Dia Ustaz Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain nama ba'du. Yang kami hormati Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua Harian Masjid At-Taubah Lapas Gorontalo beserta seluruh jajaran. Hadirin teman-teman sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah, amin. Puji serta syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di tempat ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam terang benderang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah curahan rahmat itu akan sampai pula pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabiin, dan seluruh umat beliau, terutama kita yang hadir di tempat ini, amin. Teman-teman sekalian yang kami hormati, biasanya kalau penceramah itu disampaikan lebih awal, masih 1 minggu terus mau undang. Ini diceramahkan hari ini, nanti sesudah asar baru disampaikan kultum hari ini. Tapi alhamdulillah, insya Allah saya akan coba untuk memuaskan teman-teman sekalian.
Teman-teman sekalian yang saya hormati, soyokianya kita yang berada di dalam lapas ini, dalam pandangan orang-orang yang ada di luar lapas, kita adalah orang-orang yang hina. Tetapi menurut Allah itu belum tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Belum tentu kita yang ada di dalam ini adalah orang-orang yang hina dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar. Kita dari pagi sudah bergelumut dengan segala kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka di luar bergelut dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Di lain pihak, kita adalah orang-orang yang bergelumut dengan apa yang disebut dengan riada, peningkatan kualitas amalia dan ibadah. Bagaimana kita sudah belajar Al-Quran di tempat ini, kita sudah berada di masjid, sedangkan mereka berada di tempat-tempat yang kita tidak ketahui. Bahkan mungkin saja tempat-tempat itu tempat yang dilaknat oleh Allah. Bapak-bapak sekalian, tidak perlu berkecil hati. Kurang apa seorang habaib, seorang yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar, Habib Rizik Syihab masuk di dalam penjara? Kurang apa amalnya? Apakah dia kurang baik? Oke lah kalau memang beliau masih hidup. Kurang apa seorang ketua MUI pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas di Kairo, yakni Buya Hamka? Kurang apa beliau? Beliau pun masuk di dalam penjara. Oke lah kalau dua orang ini hanyalah mendapat gelar-gelar dari manusia, ini yang mendapatkan gelar langsung dari Allah. Nabi Yusuf masuk penjara. Itu bukan berarti kita yang ada di dalam penjara ini adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang salah. Boleh saja kita yang ada di dalam penjara ini adalah orang-orang yang sial, didapat oleh polisi, didapat oleh jaksa, sehingga masuk ke sini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, di lain daripada itu, boleh saja bahwa doa kita diterima oleh Allah dan kita dimasukkan di dalam penjara ini. Karena doa yang utama adalah doa ibadah yang utama itu adalah sholat, dan doa utama di dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Dan doa yang terkandung di dalam Al-Fatihah adalah yang paling utama adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan saya jalan yang lurus, yakni jalannya para nabi. Apakah jalannya para nabi itu ada yang bersenang-senang? Jalannya para nabi menemui rintangan, tantangan, sebagaimana Nabi Yusuf masuk di dalam penjara. Itu adalah jalan-jalannya para nabi. Boleh saja sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam sini. Alhamdulillah ketika kita masuk ke dalam penjara, ke dalam ulum penjara, LP, lembaga pemasyarakatan. Beda penjara dengan LP. Kalau di sini lembaga pemasyarakatan, kita dimasyarakatkan. Kalau penjara itu memang bahasa dulu itu. Sehingga itu teman-teman sekalian tidak perlu khawatir. Jadi untuk teman-teman, mari kita berbesar hati. Akhir-akhir ini sebagaimana kita lihat di berita di televisi bukan di HP Pol ya, karena tidak ada HP toh. Yang lagi viral sekarang, orang yang nama Nabi Muhammad, seorang komika dari Lampung, beliau menghina nama daripada Nabi Muhammad, seakan-akan beliau dia katakan terlaknat, artinya kita laknat dia. Yang terlaknat, seorang komika mengatakan bahwa sudah berapa nama Muhammad yang ada di dalam masjid, di dalam penjara, seakan-akan kami yang ada di lapas itu adalah begitu hinanya buat mereka yang ada di luar. Dia tidak tahu bahwa Muhammad adalah, kalau bukan karena Muhammad, dunia, langit beserta isinya tidak ada. Sebagaimana di dalam kitab Mutawassil, itu di dalam percakapan Allah dengan Rasulullah, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku tidak ciptakan bumi dan langit beserta isinya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad tertunduk pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Allah,
kalau memang bumi dan langit serta isinya Engkau ciptakan untukku, lalu aku ini tercipta untuk siapa ya Allah? Aku tercipta untuk siapa ya Allah? Kalau bumi, langit beserta isinya Engkau ciptakan untukku, lalu aku tercipta untuk siapa? Allah menyampaikan bahwa kalau Engkau kuciptakan sebagai kekasihku ya Muhammad. Muhammad adalah kekasih Allah. Sekarang Allah menyampaikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Itu di dalam kitab Mutawassul. Kalau misalnya ada kitab di kamar, boleh di Google. Allah mau lihat itu. Tidak ada HP. Ketika Allah bertanya kepada Muhammad, kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sekarang engkau sudah tahu bahwa bumi dan langit beserta isinya tidak akan kuciptakan kalau bukan karena engkau, dan engkau kuciptakan bahwa untuk sebagai kekasihku, lalu aku ini untuk siapa ya Muhammad? Nabi Rasulullah tertunduk pada saat itu. Rasulullah tertunduk, ya Allah, engkau yang maha tahu, aku tidak mengetahui ya Allah. Allah menyampaikan bahwa aku ini, dengar wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, kepada 10 umatmu wahai Muhammad, bahwa aku ini untuk umatmu yang lidahnya selalu basah berselawat kepadamu ya Muhammad. Sehingga untuk teman-teman, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu upayakan teman-teman, sesudah sholat kita bersalawat kepada Rasulullah. Pada saat kita menunggu ceramah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Daripada kita berdesak-desakan karena pinjer, ya kita bersalawat. Artinya, sedangkan tadi saya tak salah, artinya ketika saya pulang saya tidak tahu bahwa sudah ada tim penilai dari untuk akreditasi. Saya bersalawat dan agak keras-keras. Nanti Pak Aldi bilang salah-salah saya mau tegur di Pak Risman sementara bersalawat. Cuma saya bilang, Pak Diam Pak, sudah ada yang dari ini yang akreditasi. Jadi kita biasakan selalu di dalam penjara ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Kasih Binadi pada waktu-waktu kemarin, bahwa bagaimana energi positif itu kita edarkan, udara positif, energi positif ini selalu berseliweran di lapas Gorontalo. Kalau kita terus berselawat kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah energi positif di lapas Gorontalo ini yang tidak akan membuat kita stres. Karena sebagaimana disampaikan kemarin, demo saya hafal itu. Beliau sampaikan bahwa kalau kita selalu membicarakan para pengenap hukuman, siapa ngana dia hukum, maka energi negatif yang akan berputar di lapas Gorontalo, dan itu yang akan membangkitkan pikiran-pikiran kita. Ada pikiran yang ingin bunuh diri, ada orang pikiran yang ingin berkelahi, ada yang punya pikiran berutang dan tidak bayar. Ada Allah, ada Allah begitu. Bo, kita pulso tidak ada utang, Mas. So tidak ada utang, so bayar pate opi tadi. Teman-teman sekalian yang kami hormati, saya teringat tetap di sini pertanyaan di ayat waktu itu. Saya merasa tidak puas karena saya lihat juga di ayat tidak puas pertanyaan tentang sholat.
Sehingga kesempatan ini saya gunakan untuk memuaskan. Mudah-mudahan di ayat puasa. Iya. Beliau bertanya sebagai kepada Ustadz, wahai Ustadz. Di Ustadz yang dia bertanyakan bukan saya. Tapi karena jawaban Ustadz tidak memuaskan, saya mau jawab kamari ayah. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Waktu itu Tiaya bertanya, Ustadz, kiapa kalau lohor itu baba diam, asar Allah baba diam, kiapa kalau maghrib bersuara, isya bersuara, subuh bersuara? Mau jawab Ustadz Alima karena waktu itu gelap, malam, siang. Sebenarnya jauh itu jawaban liu ayah. Dia mau mali Allah itu betul. Bahwa jawaban yang sebenarnya adalah apabila ma'al tok kita ayah. Walau HP ti ayah. Dia mau pancing, ya harus dipancing-pancing seperti itu. Karena kejadian sholat itu dijadikan dengan wali Allah tangan. Artinya kejadian diri kita ini dijadikan juga dengan sholat. Mengapa lohor tidak bersuara? Karena lohor dijadikannya badan kita ini yang sudutnya 4, sehingga itu 4 rakaat dan tidak bersuara. Mengapa asar 4 rakaat dan tidak bersuara? Karena kejadian tubuh kita dengan kejadian sholat, pada saat dijadikan tangan dengan kaki, tangan 2 dan kaki 2, itu kejadiannya pada saat asar. Sehingga kejadian itu tidak mengakibatkan asar harus bersuara. Ilongola maghrib bersuara. Kenapa maghrib bersuara? Karena kejadian maghrib dijadikannya mulut 1 dan hidung kita 2 lubangnya, sehingga itu jadi 3 rakaat dan dia bersuara. Mengapa Isya bersuara? Karena Isya dijadikannya telinga kita 2. Jadi 4 rakaat itu karena telinga kita 2 dan mata kita 2. Mengapa subuh 2 rakaat? Siapa mau 2? Dia bilang mawanuh maya lohor itu tahu boh hilamuti balata, karena dijadikannya badan kita ini. Kalau asar orang cuma suka main poli, main bola kaki, main takrab, karena dijadikannya kaki dengan tangan. Kalau sudah masuk maghrib, orang hanya suka makan karena dijadikannya mulut. Jadi orang sudah mulai memasak, orang-orang perempuan itu sudah mulai memasak karena itu dijadikannya waktunya dijadikannya mulut dan hidung. Mengapa malam Isya begitu selesai Isya pasti suka tidur? Kecuali yang biasa begadang, yang biasa turnamen itu tidak jaga tidur. Sana ada orang langsung bataria. Karena dijadikannya mata dan telinga, sehingga itu kalau misalnya sesudah Isya orang tidak ingin ada bising-bising, karena itu waktunya dijadikannya telinga dan mata. Dan karena itulah maghrib Isya bersuara. Lagi penasaran orang, baru subuh di mana? Subuh dijadikannya bahan kelamin kita dengan dubur kita. Sehingga waktu memang subuh itu orang bos suka bangun kamar, bos suka bakincing, suka babera, karena dijadikan 2 itu. Dan karena itu berlubang, maka subuh bersuara. Ayah boleh begitu ayah? Puas di ayah tuh? Odi. Oh, Odi. Oh, iya. Jadi kita puaskan saja angguma 15 menit. Sedangkan penceramaian dapat gaji bos, biasanya bos 10 menit. Karena hari ini saya tidak dapat lihat tidak dapat lihat juga Ustaz. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu yang perlu kami sampaikan, bahwa yang utama dari kita itu perlu untuk bersalawat kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita, dipotantu masuk surga juga, dipotantu. Jadi yang kita utamakan itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat teman-teman sekalian, ingat bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke dunia itu hanya satu kesalahannya, dia diusir dari surga masuk dunia. Kita dari dunia ingin masuk surga, banyak sekali dosa. Kalau bukan karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka mungkin kalau hanya mengandalkan amal-amal kita, mungkin kita sangat sulit untuk masuk surga. Insya Allah kita semua di tempat ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin. Dan insya Allah dengan apa program-program yang dilakukan oleh lapas kelas 2A, oleh para pengasuh kita di tempat ini, kita akan berhasil dan akan keluar dari lapas ini menjadi sebagaimana yang diidam-idamkan, masuk sebagai terdakwa, keluar sebagai pendakwah, masuk sebagai napi, keluar sebagai santri. Insya Allah ini kita doakan. Tetapi itu semua karena kalau kita hanya mengandalkan binaan-binaan dari lapas, kalau bukan dari hati kita sendiri yang ingin berubah, maka nonsen Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Karena Allah saja tidak akan merubah sesuatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Bagaimanapun program dari lapas, dari pagi sampai malam kita disodorkan dengan agama. Kalau diri kita tidak mau berubah, maka perubahan tidak akan terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan kita berada di dalam lapas, yang kami lihat sekarang bukan saja mereka pegawai lapas yang mencoba untuk merubah kita, tetapi warga-warga binaan pun diikutkan. Warga-warga binaan pun diikutkan di dalam segala hal keagamaan. Bahkan ada yang jadi guru ngaji. Semua warga binaan yang jadi imam. Sehingga itu karena mereka sudah mengikutkan kita di dalam, maka perubahan itu insya Allah akan jadi. Karena bukan saja program dari lapas, tetapi kita sendiri ikut serta. Insya Allah dengan keikutsertaan kita, maka kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Maka kita akan lawan bagaimana anggapan-anggapan dari luar bahwa kita adalah orang-orang hina. Kita perlihatkan bahwa kita yang ada di sini lebih baik daripada mereka-mereka yang ada di luar. Mereka boleh berbuat dosa, mereka boleh berbuat kesalahan, tapi mereka belum masuk ke sini. Mereka tidak tahu bahwa kita yang berada di sini sudah mulai melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Yang insya Allah kita begitu keluar dari sini, kita akan menjadi cerminan dari lapas kelas 2A Gorontalo, menjadi orang-orang terbaik. Sehingga anggapan bahwa orang di dalam lapas itu menjijikkan, orang di lapas itu bahwa orang-orang yang laknat, itu akan terbantahkan dengan sendirinya dengan kita keluar dari sini menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Begitu. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama ceramah agama, bukan kultur. Ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Risman Taha, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat para Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saya singkat saja Bapak-bapak ya, yang kami hormati Pak Ketua Harian, Pak Ketua juga ya, yang sudah memberikan penyegaran buat kita, MC, seluruh pengurus dan Bapak-bapak yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan limpahan rezeki, sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita
Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curahan rahmat, syafaat mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar yang dikatakan oleh Pak Ketua, ya, kita harus akui bahwa beliau memang memiliki sebuah ilmu retorika yang sangat tinggi. Kapanpun itu beliau siap. Jadi retorikanya itu bukan retorika politik saja, tetapi dia punya kemampuan di dalam mengolah suatu konsep berpikir tentang agama pun dia bisa. Ya, maka sudah wajar ketika beliau ketua. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, memang sampai hari ini benar juga disampaikan Pak Ketua. Hari ini kita mendapat kunjungan dari supervisi akreditasi klinik yang kita seremoni di aula, kemudian berlangsung 2 hari. Nah, untuk itu tentunya saya selaku Kasih Binadik mewakili pimpinan minta maaf sebesar-besarnya kepada warga binaan jika hari ini kemudian ke sana artinya pelayanannya belum maksimal, ya, karena tim kami itu sudah hampir 2 minggu itu pulangnya jam 1, jam 2, dan terakhir tadi pulangnya jam 5 untuk mempersiapkan itu. Itu sebenarnya bukan untuk kita-kita juga, tapi untuk kita semua. Ya, bukan untuk pegawai, untuk kita semua. Karena kenapa? Terkait dengan akreditasi ini kemudian menjadi prasyarat untuk kepesertaan BPJS. Jadi bapak-bapak ini kan BPJS-nya itu kemudian tertanggung langsung. Jadi setiap ada data, tiap bulan itu kita laporkan ada pertambahan sekian, ada pengurangan sekian, sehingga ketika bapak-bapak berobat di rumah sakit itu tidak bayar, ya, karena sudah tertanggung dengan BPJS. Tapi kalau misalnya ini tidak terakreditas, maka syarat untuk BPJS itu tidak akan diberikan sama klinik yang tidak terakreditas. Nah, bayangkan belum tentu semua kita di sini walaupun memiliki BPJS yang katakan tertanggung oleh pemerintah itu boleh jadi sudah tidak aktif, ya, atau mungkin yang berbayar boleh jadi yang tidak aktif karena sudah beberapa bulan tidak bayar. Nah, makanya itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk akreditasi ini. Maka tolong dipahami bapak-bapak sekalian bahwa ketika datang ke sana belum terlayani dengan baik, mohon dimaklumi karena 2 hari ini mereka masih melayani supervisi, jadi masih diteliti ini hari dokumen berkasnya, besok baru kondisi lapangannya, ya. Itu yang kami sampaikan ke bapak-bapak. Kemudian saya menyambung saja, memang betul tertarik sama dengan Pak Ketua ini, luar biasa ceramahnya, ya. Artinya saya kemarin menyambung yang tadi nih, bahwa dimanapun kita berada, ya, sesungguhnya itu ada di dalam diri kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Saya ibaratkan begini, saya pernah memberikan materi di Riyadh, ya mungkin Riyadh sudah tahu. Saya katakan begini, kira-kira ini ada yang tahu enggak? Tahu ya? Apa ini, uang kan? Jika sekiranya uang ini, ya, jumlahnya sebanyak orang yang ada di sini, saya bagikan, mau enggak? Pasti mau. Kemudian uang itu yang sebanyak jumlah ini saya kucok-kucok begini, saya buang, saya injak-injak, masih mau enggak ketika saya kasih? Masih mau. Saya celupkan di air segala macam, mungkin di lumpur, saya mau kasih, masih mau kan? Kenapa demikian? Pertanyaannya itu, ya, karena ada nilainya, ya.
Maka sebenarnya ukuran penjara itu tidak menjadi penilaian orang itu buruk, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ya, banyak para ulama kemudian katakanlah tadi Buya Hamka kemudian dipenjara. Ya, membangkitkan nilai-nilai itu. Maka riada kembali kepada kita sekalian bapak-bapak, apakah kita mau seperti orang yang punya nilai di hadapan Allah dan di hadapan orang banyak gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya melaksanakan perintah, kemudian meninggalkan larangan, kemudian bagaimana kita bersikap, dan masih banyak lagi yang lain yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua di dalam ceramah atau kultumnya tadi. Itu Pak, itu dikembalikan kepada kita. Kalau kita mau jadi orang yang, kalau Pak Ketua ini biar mau ditaruh di mana, tetap dia bisa bicara. Ya, karena dia punya nilai sebuah nilai retorika yang sangat tinggi. Ya, mau taruh di tempat demo juga bisa. Bisa Pak Ketua? Bisa. Dan dia bicara tentang itu. Ya. Karena itu nilainya itu. Nah, di sini mari kita manfaatkan hidup kita selama di sini yang tentunya sebenarnya banyak ketinggalan kan gitu. Ketinggalannya di mana? Kita ketinggalan dengan orang-orang yang di luar berbondong-bondong mengejar duniawi, ya. Tetapi sesungguhnya kita punya kemenangan di tempat lain. Kita berbondong-bondong untuk dunia akhirat. Nah, kalau kita keluar barulah kita, kalau akhiratnya kita sudah dapat, dunia pasti dapat, Pak. Kalau dunianya dapat, akhirat belum tentu dapat. Nah, mari kita perbaiki. Boleh jadi kita tidak salah, namun kemudian kita ditempatkan di tempat ini. Ya, karena memang itu sudah tercatat ribuan tahun ya sebelum kita dilahirkan. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita, atau 5.000 tahun sebelum kita lahir. Dan itu wajib kita percaya. Boleh jadi kita benar, tidak salah sama sekali, tapi kita ditempatkan di sini. Ya. Boleh jadi kita tidak salah di dalam perkara kita, namun kita ada kesalahan di dalam perkara yang tidak terungkap. Ya. Contohnya misalnya kita menyakiti hati orang. Ya. Bukan berarti menyakiti hati orang ini bukan perkara, itu perkara. Ya. Boleh jadi kita kemudian tidak bersalah di perkara ini, tapi kita bersalah kepada istri kita, ya. Mungkin di masa-masa masih kuat, ya, lebih banyak menyakiti hati istri kita, lebih banyak menyakiti hati orang tua kita. Boleh jadi seperti itu. Jadi bukan karena ini kita benar di sini, tetapi kemudian kita ditempatkan di sini. Nah, marilah kita, termasuk saya sendiri, untuk selalu bertobat, ya, laksanakan sholat duha berjamaah di sini, ikuti pengajian dan semuanya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tadi saya ditanya Bu Hesti, tahu Bu Hesti? Tahu, pasti tahu. Pak, ada enggak aturan baru yang mengatur masalah setengah masa pidana itu dijalani di luar? Kalau aturan baru belum ada saya baca, gitu ya. Ya. Aturan baru belum ada saya baca, tetapi aturan lama ada. Di mana itu? Di COVID. Tapi kita doakan bahwa aturan itu akan ada, gitu saja.
Karena pemberlakuan di masa Covid itu kemudian mengeluarkan orang di setengah masa pidana untuk menjalani asimilasi di rumah, asimilasi di tempat kediaman, mungkin namanya akan berbeda-beda, ya. Dan di Covid kemarin itu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat bahwa boleh jadi ini bisa dijadikan standar dan bisa diajukan menjadi peraturan pemerintah. Ya. Kita doakan saja ya. Belum ada, nanti kalau sudah ada akan saya sampaikan di sini lagi. Ya, saya kira mungkin itu. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.